selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang kita bahas yaitu produk dari Jotur yaitu Majestic Pure Color. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ziza, hari ini kita kehadiran Jotun dan seperti biasa juga di sesi Product of the Week kita selalu mengundang profesional reviewer dan hari ini kita kehadiran Mbok Giani Angger dari SHL Asia Bali. Halo, selamat siang Mbak Giani. Halo, selamat siang Pak Bayu. Baik, nanti kita akan dibantu oleh Mbak Giani untuk menanggapi paparan dari perwakilan Jotun dan di sini juga sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing kita sudah kehadiran Mbak Waya sebagai Business Development Creative Project PT Jotun Indonesia. Selamat siang Mbak Waya. Siang Mas Bayu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ke dalam talk show Product of the Week kita hari ini dan kita mungkin ingin tahu lebih dalam nih Mbak Waya, apa sih Majestic Pure Color ini? Silakan Mbak Waya. Terima kasih juga rekan-rekan yang lainnya. Selamat siang juga Mbak Giani sebagai nanti moderator kita juga. Perkenalkan sebelumnya nama saya Wayo Sujiwa Chandra. Saya dari PT Jotun Indonesia, dari tim dekoratif project lebih tepatnya. Nah, saya sebagai business development, jadi hari ini saya fokus khusus untuk membahas salah satu produk Jotun yang kita baru banget launching di akhir bulan November kemarin. Nah, sebelum itu mungkin saya akan sedikit kasih informasi mungkin buat rekan-rekan yang baru bergabung di sini para partisipan mengenai sedikit tentang produk Jotun dan juga apa sih Jotun sebenarnya gitu. Nah, perkenalkan saya juga ini foto saya yang dahulu. Mungkin ada yang belum sempat kenal saya atau juga mungkin dari rekan-rekan partisipan sudah ada yang pernah kenal saya sebelumnya. Nah, untuk Jotun sendiri, kami perusahaan keluarga dari Norwegia yang kurang lebih performance-nya dan malang melintang di dunia perpotingan ini secara global sudah hampir 100 tahun. Lebih tepatnya 98 tahun. Nah, untuk facility kami juga sudah tersebar di seluruh dunia, salah satunya ada di Indonesia. Nah, ini adalah kantor kami yang saat ini menaungi seluruh Jotun Indonesia. Jadi ini berupa kantor dan juga distribution center-nya kami yang ada di Cibitung MM 2100. Nah, kalau untuk eksistensi kami sendiri di Indonesia itu kurang lebih hampir 40 tahun. Jadi nama kami juga sudah cukup ada sampai hari ini. Nah, berikutnya adalah beberapa facility kami yang tersebar di Tangerang dan juga Cibitung. Nah, ini kantor kami tadi yang ada di Cibitung. Ini salah satu plan kami yang awal sekali. Ini adalah plan water based dan solvent based kami yang ada di Cibitung juga. Jadi di Cibitung kami punya 2 plan. Nah, ini ada plan powder coating kami juga yang ada di Tangerang. Jadi kami in total kami sekarang sudah punya 3 plan. Karena plan kami satu lagi itu baru jadi di tahun ini juga. Nah, untuk distribution center kami juga, untuk branches kami juga, itu kurang lebih sekarang sudah ada 10 branch across Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apabila misalkan untuk supply-nya Jotun itu kami sudah bisa dari mulai Aceh sampai ke Papua, semua tercover dengan sangat amat baik sampai hari ini. Nah, sampai sejauh ini di Jotun sendiri kami punya 4 segmen produk lebih tepatnya. Sekilas dari awal kami berasal dari marine coating, lalu kami merambah ke protective coating, lalu juga merambah ke powder coating, dan terakhir ada decorative paint. Nah, di sini diwakili oleh saya hari ini di decorative paint-nya. Gitu. Nah, untuk produk line up-nya dari sisi dekoratif kami punya eksterior, interior, dan juga sampai ke floor coating. Jadi kurang lebih ini produk range-nya kami yang saya yakin untuk rekan-rekan sekalian sangat amat bisa untuk meng-cater semua kebutuhan-kebutuhan baik itu pribadi maupun project dari seluruh Indonesia. Karena sampai hari ini produk range kami ini masih cukup komplit dan sudah sangat inovatif sehingga kurang lebih dari mulai eksterior, interior, atap sampai ke lantai, sampai ke powder coating-nya, sampai ke protective coating-nya, kami bisa memenuhi semua kebutuhan itu. Nah, berikut sekilas produk-produk interior kami sampai ke eksterior. Apabila memang nanti ada pertanyaan, nanti silakan saja ditulis di chat box, nanti akan dibantu oleh pihak Katalog Pro dan dari Mas Bayu dan Mbak Ziza. Tapi sekilas untuk informasi rekan-rekan,
dari sisi interior kami punya Majestic Range. Majestic Range ini adalah cat premium kami yang sudah washable dan juga sudah ada antibakterialnya. Dimulai dari yang paling premium, di sini ada Majestic Sense. Majestic Sense di sini punya 2 poin yang sangat useful sekali buat rekan-rekan. Saya yakin sangat useful sekali. Karena apa? Karena ada clean air teknologinya. Nah, di sini biasanya dipakai untuk ruangan-ruangan yang sensitif, misalkan untuk menjaga kebersihan udara dalam satu ruangan, dan juga terlepas dari washability dan juga antibakterinya. Jadi dia punya kemampuan menetralisir formaldehyde sampai 99%. Nah, lalu juga dia bisa mengcover hairline crack. Biasanya ini dipakai di ruangan anak-anak, atau mungkin ruangan tidur, atau mungkin ruang keluarga. Bagi rekan-rekan mungkin biasanya untuk project-project mungkin healthcare, ini sangat bagus sekali. Lalu juga ada Majestic True Beauty. Di sini range True Beauty kami hanya punya 2 result. Di sini ada sheen dan juga matte. Ini juga sama, sudah antibakteri dan juga sudah washable. Tapi kalau misalkan rekan-rekan perhatikan di sini, perbedaan dari Majestic True Beauty dan juga Majestic Sense di sini terletak dari fungsi antibakteriannya. Jadi ada 5 antibakteri untuk True Beauty dan juga 12 antibakteri untuk Majestic Sense. Kurang lebih begitu. Dan produk ini semuanya sudah green label, terutama untuk Majestic dia sudah sampai di LEED certified. Oke. Mbak Waya, izin bertanya ya Mbak Waya. Boleh. Untuk yang Majestic, ini kan bisa dibilang salah satu produk high-end-nya lah dari Jotun gitu ya. Betul. Nah, perbandingan antara nanti mungkin ada second produknya gitu ya, sama yang high-end produknya Jotun ini yang Majestic, kalau dari segi daya sebarnya Mbak Waya gitu. Karena kan mungkin harapannya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini juga mungkin ya kan lebih hemat gitu ya, yang biasanya mungkin harus diaplikasikan 2-3 lapis misalnya atau lebih gitu ya. Ini bisa lebih sekali lapis atau 2 lapis itu udah cukup bisa nutupin area pengaplikasian gitu. Oke, kalau untuk daya sebarnya Majestic, Mas Bayu, sebentar ya, saya sambil buka dokumen saya ya. Jadi agar tidak kita bermain asumsi, saya punya daya sebarnya itu Majestic, sebentar. Karena cukup menarik nih, karena dari setiap varian Majestic itu yang menarik adalah banyak teknologi-teknologi yang bagus gitu ya, khususnya antibakteria gitu. Mungkin juga Mbok Giani di SAL cukup juga setahu saya banyak proyek-proyek yang relate nih gitu ya. Mungkin dari segi interiornya atau dari segi tampilan proyeknya itu pengennya kan memang punya tidak hanya kualitas warnanya itu yang sesuai, tapi ada teknologi lain, apalagi mungkin bisa lebih hemat gitu ya, Mbak Waya. Iya, betul. Nah, Mas Bayu, saya barusan ngecek data ya. Jadi untuk daya sebarnya Majestic itu kurang lebih di 1 liter itu dia bisa meng-cover sekitar 5 meter persegi. Okay. Dengan 2 kali coat ya. Jadi gini, sistem paint system di Jotun itu adalah 1 kali primer, 2 kali top coat. Dengan pencampuran air itu di maksimal 10%. Nah, untuk top coatnya sendiri di luar primer ya, primer itu 1 liter dia bisa meng-cover sekitar 8 meter sampai 9 meter. Nah, kalau untuk top coatnya, per liternya itu dia bisa meng-cover 5 meter persegi untuk 2 kali top coat itu. Oke. Itu untuk range-nya Majestic ya. Berarti tetap harus ada primer sendiri gitu ya? Betul. Jadi mungkin juga untuk informasi ke rekan-rekan juga yang hadir di hari ini. Jadi setiap produk yang nanti saya akan jabarkan, semua itu mempunyai primernya masing-masing. Misalkan seperti ini. Kita lagi bahas saat ini adalah Majestic. Jadi Majestic ini dia punya Majestic Primer dengan Majestic Top Coat. Contohnya di sini top coatnya adalah Majestic True Beauty dan juga Majestic Sense. Nah, kalau untuk produknya kita yang berikutnya, untuk interior berikutnya, di sini kan ada Essence Easy Wipe dan juga Essence Cover Plus dari middle sectionnya kita. Di sini juga sama. Primernya juga menggunakan Essence Easy Primer untuk kedua produk Essence ini. Baik di Essence Easy Wipe maupun di Essence Cover Plus. Kurang lebih sih begitu sih Mas Bayu. Oke. Yang menarik yang di middle-nya aja udah ada teknologi washable-nya juga ya, Mbak Waya? Betul. Jadi untuk produk middle-nya kami pun juga kami sudah meng-cater dari sisi washability-nya. Tapi kembali lagi memang di sini middle range, jadi kemampuan washability-nya memang tidak sebanding dengan Majestic ya Mas Bayu. Tapi memang ini juga sudah bisa dibersihkan.
Jadi kalau misalkan kita meng-compare kemampuan daya cucinya Majestic dengan Essence, jadi kalau kami bisa mention bahwa Majestic itu kita bisa bersihkan dengan cara disikat, di scrub. Jadi kalau untuk Essence Easy Wipe saya lebih sarankan lebih ke pakai washcloth. Jadi kain basah atau mungkin damp cloths gitu ya. Jadi kain-kain misalkan kain-kain basah gitu. Nah itu lebih disarankan ke arah sana gitu. Jadi supaya tidak cepat aus untuk lapisan filmnya. Karena memang lapisan filmnya di compare dengan Majestic memang akan tetap lebih better di kelas premium, Mas. Berarti istilah washable-nya itu benar-benar washable ya, bukan berarti tadi bisa dibersihkan pakai sikat. Menarik juga ya, jadi nggak mungkin bagi homeowner atau mungkin proyek-proyek yang interior bangunan atau rumahnya itu kotor, nggak perlu harus khawatir. Nggak perlu khawatir. Dibersihinnya itu nggak bisa dilap atau meskipun digosok pakai sikat juga masih aman berarti ya, Mbak? Masih aman, betul Mas. Jadi kami punya beberapa opsi lah kurang lebih gitu. Oke, menarik ya yang washable ya. Kalau dari Johto sendiri ada rekomendasi formula cairannya nggak, Mbak? Apa gitu? Apakah sabun aja atau bagaimana komposisinya juga? Oke, kalau untuk dari variannya Majestic sampai ke Essence itu sebenarnya pembersihannya sama sih Mbak Ziza sama Mas Bayu. Basically tinggal campuran dari si air sabun, misalkan kita bilanglah brandnya Sunlight gitu ya. Misalkan 1 sendok teh aja kita campur dengan misalkan kurang lebih setengah liter air ataupun jangan sampai 1 liter ya, terlalu encer nantinya. Setengah liter air dicairkan, nanti tinggal disemprot aja ke wallnya, didiamkan sekitar 30 detik sampai 1 menit, tinggal dilap dengan kain basah ataupun disikat. Oh, jadi pakai cara pembersih juga masih aman berarti ya, Mbak Waya ya? Pembersihnya bukan yang korosif tapi ya Mas ya. Pembersih rumah tangga biasa sih, lebih tepatnya seperti itu. Oke, wah menarik. Oke. Tapi apakah ada ini minimal atau maksimal sikatnya, Mbak? Berapa kali gitu mungkin? Oke, kalau untuk saya kembali ke Majestic dulu ya. Jadi kalau untuk range-nya Majestic ini, di Majestic True Beauty Matte ini dia 7.000 cycle. 7.000 cycle cuci. Jadi kita kalau di Jotun itu kita selalu pakai tes pihak ketiga itu namanya wet scrub test. Jadi kalau orang-orang umum kan pasti bilangnya kan punya washable testnya nggak gitu. Jadi basically bukan washable test, tapi kalau misalkan lebih detail lagi itu namanya wet scrub test. Jadi memang kita pakai pihak ketiga, kita di sini biasanya pakai UV suit. Itu mereka yang ngetes seberapa banyak cycle, seberapa banyak scrub cycle. Jadi ketika kita menyikat sesuatu itu kan ada gerakannya ya. Jadi setiap gerakan itu tuh dihitung berapa kali gerakan sampai dia lapisan filmnya habis gitu. Nah, kalau di Majestic True Beauty itu dia di 7.000 cycle, kalau Majestic True Beautician itu di 10.000 cycle. Nah, Majestic Sense ini nanti di 15.000 cycle. Gitu. Nah, nanti ini juga akan saya bahas juga nanti di produk yang barunya juga gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan, silakan Mbak Waya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, untuk middle class-nya, nah tadi sebagai informasi, kalau misalkan memang tadi ada yang nanya berapa ribu cycle-nya, Essence Easy Wipe ini dia tuh di 3.000 cycle, sedangkan Essence Cover Plus ini di 5.000 cycle. Jadi masing-masing punya cycle-nya masing-masing gitu. Nah, mostly kalau rekan-rekan di sini kan saya yakin sih kan pasti banyak kan arsitek ya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman arsitek itu kan suka menspesifikasikan kan kayak acrylic emulsion gitu. Nah, acrylic emulsion itu adanya tuh di Essence range ini. Kurang lebih di situ. Nah, lalu untuk yang ekonomisnya kita punya Jota Plus, ini yang matte finish dan dia cuma emulsion paint gitu. Tapi dia sudah dilengkapi dengan anti jamur sama anti lumut. Nah, kelebihannya memang dia super matte, jadi biasanya dia dipakai di area-area plafon, jadi dia memang bisa menyamarkan gelombang. Kurang lebih itu range untuk interiornya kita. Oke, saya lanjut untuk eksteriornya. Ini sekilas aja, di sini memang kita punya 4 range produk, tapi mostly kalau rekan-rekan di sini perhatikan, namanya semua hampir sama. Kita mulai dengan namanya Jota Shield. Semua brand kita Jota Shield untuk produk eksteriornya kita. Yang membedakan apa? Membedakan adalah jenis catnya. Misalkan, untuk yang punya kemampuan elastomerik, kita namanya Jota Shield Flex. Lalu untuk cat yang umum, eksterior yang umum, kita namanya Anti-Fade. Memang dia kelebihannya warnanya lumayan banyak dan juga kemampuan degradasi warnanya juga sangat bagus ya. Jadi kemampuannya kan ada di 8 tahun performance. Jadi untuk cat eksterior pada umumnya memang Anti-Fade ini masih sangat amat dijagokan juga di Jotun.
Lalu ada juga yang paling maksimumnya performance-nya di kita namanya Yggdrasil Infinity. Lalu juga ada untuk yang punya kemampuan self cleaning ada di Ultra Clean. Nah, masing-masing ini punya key quality masing-masing Mas Bayu sama Mbak Liza dan juga rekan-rekan lainnya. Contohnya misalkan kayak gini, kita bahas dari mulai Ultra Clean dulu. Ultra Clean di sini dia punya namanya Anti-Dirt Technology. Anti-Dirt Technology ini sebenarnya apa sih? Jadi dia punya kemampuan di mana permukaan catnya itu sangat amat rapat, jadi pori-porinya sangat amat minim sekali, sehingga misalkan pun ada kotoran ataupun debu yang menempel dalam permukaan, yang menempel di atas permukaan catnya itu, dia akan mudah terbawa dengan aliran air. Jadi misalkan seperti saat-saat ini nih, ini kan lagi musim hujan di mana-mana ya, saya yakin seluruh Indonesia pasti lagi banyak sekali musim hujannya. Nah, ini sangat mudah terbawa dengan aliran air tersebut, apalagi curah hujan yang sangat yang deras atau mungkin dengan pembersihan aliran air, dia akan sangat mudah terbawa. Biasanya ini kita sarankan untuk area-area misalkan kayak komersial atau mungkin area-area topi-topi yang suka banyak garis-garis hitamnya. Nah, ini yang suka kita jagokan di situ. Lalu untuk Infinity ini biasanya kita jagokan untuk project-project repainting. Kenapa? Karena performanya di 12 tahun dan dia juga sudah max anti UV-nya. Jadi bisa mereduce temperaturnya juga lumayan signifikan untuk gedung-gedung tersebut gitu loh. Ditambah lagi juga dia sudah extreme algae sama fungus protection. Jadi kurang lebih untuk perlindungan yang lebih lama, biasanya kita arahkan ke Infinity. Nah, kalau untuk yang umum digunakan di project-project, biasanya memang masuknya di anti-fade. Kenapa? Karena memang performanya sudah di 8 tahun, dan juga dia ada kemampuan anti-watermark. Nah, untuk yang menghindari retak dan juga menutupi retak, biasanya kita jagokan di elastomeric di Yggdrasil cracks-nya kita. Karena dia bisa mengcover and prevent crack. Kurang lebih ini range-nya eksteriornya kita. Saya nggak akan bahas fokus banyak hari ini karena saya akan bahas lagi satu produk yang tidak kalah lebih spektakulernya dibandingkan eksterior dan interiornya kita nanti di belakang ini. Banyak sedikit tanya ya yang satu ini. Kita kan ngomongin eksterior ya. Mungkin juga saya juga sedikit mengulas beberapa proyeknya SHL juga. Nah, kita tahu SHL ini kan di Bali. Nah, kita tahu proyek di Bali itu apalagi misalnya kota-kota yang proyeknya di daerah pesisir, yang paling direkomendasikan yang mana Mbak Maya dari 4 varian Yggdrasil ini? Oke. Karena kan kita tahu kadar garam udara di area pesisir itu kayak seperti Bali atau mungkin daerah-daerah pesisir yang lain itu kan cukup tinggi gitu Mbak Maya. Betul Mas Bayu. Sebenarnya memang benar, dari keempat jenis cat ini memang kami juga sesuaikan juga dengan kondisi lapangannya ya. Biasanya kalau area pesisir atau mungkin yang area dengan coastal area atau mungkin area-area C4 gitu-gitu, atau mungkin juga bahkan area-area yang seperti pegunungan yang kelembapannya juga lebih tinggi, biasanya kita akan arahkan ke Yggdrasil Infinity sih memang. Karena kembali lagi perlindungannya memang segala macam dari sisi binder resinnya segala macam memang lebih strong di Infinity sih Mas gitu. Jadi memang lebih tahan cuaca-cuaca ekstrim. Oke. Jadi aman Mbak Giani. Jadi kalau SHL mau ngundang Jotun tuh kan proyeknya banyak nih di villa-villa di laut gitu kan di sisi. Nah, itu nanti ngundang Mbak Maya tuh. Oke. Sebenarnya basically juga di Bali kita project-project reverse itu juga lumayan banyak sih Mas. Salah satunya mungkin kalau saya mau lihat produknya Jotun, performance-nya mungkin kalau untuk Mbak Giani, mungkin salah satu yang ikonik dari Jotun ya, yang produknya kita masih sampai hari ini masih nempel di sana itu adalah di GWK. Nah itu salah satu project reference kita yang menggunakan protective coating-nya Jotun. Jadi di situ dipakai untuk anti karatnya juga di sana. Oh di patungnya berarti yang bawah ya? Iya betul, di patung GWK-nya itu Mas Bayu. Oh, oke. Jadi itu salah satu itu pakai produk PU-nya kita dari sisi protective coating. Nah itu digunakan di sana, berikut juga di strukturnya juga kurang lebih gitu. Oke. Baik. Kita lanjutkan mungkin nanti yang itu seru tuh kayak kita ajakin ngobrol lagi. boleh. Aku next dulu ya. Oke, berikutnya kita dengan bangga mempersembahkan yang namanya Majestic Pure Color. Oke, Majestic Pure Color ini salah satu additional dalam range ultra premiumnya kita. Berikut dengan Majestic Sense tadi ya. Jadi Majestic Sense itu di tahun lalu kita sudah launching. Nah di tahun ini kita juga launching lagi Majestic Pure Color. Nah ini kurang lebih secara tagline ini adalah cat premium super matte-nya kita dengan performance yang bisa bahkan melebihi dari cat sheen.
Jadi biasanya kalau untuk cat washable itu kan mostly orang-orang pasti akan menjagokan yang namanya cat. Oh, kalau cat lebih mengkilat itu lebih gampang dibersihin. Itu adalah image dari para rekan-rekan zaman dahulu biasanya. Kalau mau gampang dibersihin tuh catnya pasti solvent base. Kalau enggak pokoknya alkyd base gitu. Jangan salah. Zaman sekarang teknologi makin maju, makin berkembang, cat matte pun sudah bisa mampu melampaui kelebihan dari cat solvent base pada zaman dahulu. Nah, kenapa sih kita bisa bilang Majestic super matte-nya kita ini di Pure Color ini itu performance-nya sama dengan cat yang lain yang bisa dibilang itu mereka washable-nya juga jago juga gitu. Nah, kelebihannya di sini sebenarnya. Jadi dimulai dari PVC-nya. PVC itu kan adalah pigment volume concentration. Nah, biasanya kalau cat-cat yang mengkilat itu, cat-cat yang sheen itu dia pasti low PVC. Nah, kalau kita rekan-rekan di sini bisa lihat, yang dots biru ini itu adalah pigmentnya, dots kuning ini itu adalah bindernya. Jadi semakin banyak bindernya, nah dia pigmentnya lebih sedikit, dia low PVC, jadi finishnya dia lebih sheen dan washability-nya dia lebih bagus. Biasa seperti itu. Nah, yang high PVC itu biasanya itu lebih banyak pigmentnya sama lebih banyak bubuknya. Jadi biasanya lebih rapuh istilahnya kita bilang gitu ya. Jadi nggak gampang dibersihkan. Jadi kalau saya dibersihkan itu nanti dia akan suka, kan kita ketemu cat itu yang kalau saya kita ketempel tangan itu suka ada putih-putihnya, nempel catnya. Nah, itu biasanya itu adalah high PVC. Nah, di Majestic Pure Color ini kita bisa mengcombine antara binder dan pigment. Kita menggunakan binder yang baru, formulasi cat yang baru, sehingga kita bisa menghasilkan cat yang low PVC tapi dengan durability yang bisa melampaui dari cat yang sheen pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih R&D-nya kami sudah bekerja ini selama bertahun-tahun, tes sana-sini, jadi dia bisa mengkombin antara stronger film paint dengan low PVC-nya, jadi result-nya ada di permukaan yang sangat amat kuat, yang daya cucinya juga sangat bisa kita bilang luar biasa, gitu. Bapak ya, saya langsung tanya lagi sedikit boleh? Boleh. Majestic Pure Color gitu. Kan kalau kita ngomongin produk cat itu sangat relate dengan banyaknya varian warna. Nah, betul. Kalau kita ngomongin antara yang sheen sama yang matte gitu kan, kebanyakan memang mungkin persepsi orang pilihan warna yang sheen itu tuh lebih variatif daripada yang matte. Nah, untuk yang Pure Color ini seperti apa, Bapak ya? Nah, kelebihannya dari si Majestic Pure Color ini adalah Mas Bayu, karena dia range-nya sudah di premium product. Jadi kalau kita ngomongin premium product itu ya, itu mau semua warna dia bisa. Dari mulai yang cuma light color sampai darker color, sampai solid color, sampai bright color, itu semuanya dia bisa cater. Contohnya di sini, salah satu poin features-nya dari si Majestic Pure Color ini tuh adalah di unique color experience. Jadi mostly gini, kita kalau pakai cat sheen, cat premium yang finishnya sheen, biasanya kita puas. Kenapa? Karena dia seolah-olah bersih gitu kan, bersih dan istilahnya warnanya keluar. Tapi salah satu poin yang agak mungkin menurut saya itu kurang menjadi disadvantage buat cat mengkilat, karena rumah saya juga pakai cat mengkilat Mas, soalnya Mas, saya juga pakai yang premium di rumah saya. Kurangnya ketika ada area repair atau mungkin ketika ada pantulan cahaya masuk, itu akan sangat mengganggu warnanya. Jadi warnanya tuh nggak keluar aslinya gitu loh. Padahal sayang sekali, apalagi misalkan kita punya area repair yang bergelombang lalu dekat dengan sumber cahaya, itu sangat mengganggu mata sekali gitu loh. Nah, kelebihannya di Pure Color ini, ketika kita punya cat yang super matte, walaupun ada sumber cahaya di dekat paint tersebut, itu dia tetap mengeluarkan warna aslinya. Dia nggak akan terdistorsi dengan sumber cahaya lainnya gitu loh. Nah, itu salah satu kelebihan dari si Pure Color ini. Terlepas dari fitur dari yang lain, jadi ini saling mengcombine ya Mas Bayu ya, makanya kenapa kita bisa bilang unique color experience, kenapa? Karena dia ada anti-reflection-nya. Jadi walaupun dekat dengan sumber cahaya, dia tidak mengkilat, dia tidak ada pantulan cahaya sama sekali. Nanti di belakang ini saya akan memberikan sedikit contoh sebetulnya perbandingan antara cat yang matte, lalu cat yang sheen, lalu juga Pure Color.
gitu. Oke. Dan ini berarti kalau kita sebutin Majestic, emang ini varian yang untuk interior ya, Mbak Waya ya? Betul. Kalau Majestic memang kita variannya masih di interior. Dan yang menarik karena ini punya anti reflection dan nilai matte-nya itu sangat tinggi, mungkin banyak disukai sama desainer-desainer atau Interior. iya. Iya. Mungkin Mbak Giani juga pernah sempat punya project gitu ya, mungkin ownernya pengennya dindingnya nih smooth gitu, tidak bergelombang gitu kan. Ini bisa jadi solusi ya Mbak Waya ya? Betul. Biasanya Mas Bay, karena berhubung saya sebagai business development ya dari sisi project ya, saya juga banyak berhubungan dengan rekan-rekan arsitek. Nah, biasanya rekan-rekan arsitek itu pasti kalau minta cat itu sebisa mungkin gimana caranya, pokoknya saya maunya yang matte gitu loh. Biasanya kan kalau arsitek itu kan dari sisi arsitektural ya, terlepas dari interior design kan. Nah, even arsitek aja itu mereka biasanya mostly tetap minta yang finishnya matte gitu loh. Makanya saya pasti pilihannya di spek saya adalah kalau nggak Majestic True Beauty Matte, Essence Easy Wipe ataupun Jota Plus. Nah, saya sebagai specifier saya pun juga lebih senang lagi nih sekarang keluar lagi nih Majestic Pure Color. Jadi saya punya pilihan range dari mulai yang premium, middle sampai ke ekonomi, semuanya dalam range yang matte. Jadi saya bisa bawa satu solusi ke customer saya ketika mau membahas full interior, itu semuanya kita punya opsinya gitu loh. Oh, menarik. Ya. Nah, silakan Mbak Giani. Awalnya saya pertanyaan ini. Boleh? Ya, terkait PVC, ini kan pigmennya berarti dia lebih kuat gitu ya, lebih banyak pigmennya dibanding dengan bahan yang lainnya. Tadi udah dijelasin kalau proses pengecatannya itu 1 kali primer sama 2 kali top coating gitu ya. Kalau untuk proses pengeringannya sendiri nih Mbak, karena ini kan untuk interior, misal boleh nggak dikasih perbandingan, misal di cuaca yang panas, kering gitu, dan di ruangan yang minim ventilasi, itu berapa lama ya kira-kira? Oke, sebenarnya basically gini. Sorry, ini berarti dengan Mbak Ziza ya kayaknya ya? Mbak Giani. Oh, Mbak Giani ya? Oke, Mbak Giani. Saya masih belum bisa beda suara Mbak Giani sama Mbak Ziza soalnya. Sorry. Oke, jadi gini Mbak Giani. Tadi yang saya ceritakan, sistemnya kita kan tetap dengan 1 kali primer, 2 kali top coat ya. Nah, idealnya adalah kalau kita ngecat untuk interior, baik itu cat tembok maupun cat besi ya, bagus adalah memang ruangan yang berventilasi udara. Cuma memang tidak jarang nih, kayak area kamar atau mungkin seperti area dapur, itu memang ventilasinya kurang. Tapi jangan sedih, catnya Jotun, terutama interior ya, kita semua sudah ultra low VOC, terutama di Pure Color sama Majestic Sense ini memang kita sudah yang di ultra premium series, jadi kita sudah ultra low VOC. Jadi jangan takut yang namanya cat kita itu bau atau misalkan lama kering segala macam, atau mungkin misalkan nanti kayak nanti ini kira-kira baunya berapa lama yang bakal membekas dalam ruangan. Tenang, saya mungkin bisa kasih testimoni ya, karena saya juga sendiri pakai di kamar saya, dan kamar saya juga memang minim juga aliran udaranya. Saya sebelumnya pakai Majestic Sense karena saya belum keluar Majestic Pure Color kemarin. Nah, itu sangat hampir bisa dibilang, saya bilang nggak ada baunya sama sekali. Jadi ketika dicat itu cuma mungkin tercium sedikit ada bau cat, tapi habis itu udah nggak ada, sama sekali nggak ada gitu loh. Dan pengeringannya pun di kita itu di saya kemarin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam saya bisa top coat lagi. Jadi kalau di Jotun itu Mbak, selama kita sudah kering sentuh, itu kita bisa timpa dengan top coatnya lagi. Jadi misalkan kita ada primernya dulu, setelah dia kering sentuh, biasanya kalau misalkan ruangannya bagus nih ya, sirkulasi dan panasnya setengah jam. Itu udah paling cepat biasanya, setengah jam kering sentuh, udah nggak transfer di tangan, kita top coat lagi dengan top coatnya 1 kali. Ketika kering sentuh lagi, setengah jam kemudian kita bisa top coat lagi 1 kali lagi. Itu apabila misalkan kayak sirkulasi dan juga panasnya juga bagus. Cuman standarnya di TDS itu kurang lebih kita standarnya di 4 jam. 4 jam untuk overcoat. Itu dengan kita menyesuaikan misalkan gini, ruangannya sama sekali gak ada ventilasi, lalu cuma misalkan dibantu kayak dengan kipas angin ataupun misalkan dengan blower, itu kita bilanglah 4 jam maksimal gitu loh. Cuma pada kenyataannya di bawah 4 jam semua sih Mbak, mostly gitu. Oke, baik. Ya Mbak. Mbak Waya, pertanyaan tambahan mungkin menambahkan Mbak Giani gitu ya. Kalau yang Pure Color ini kan
cukup tinggi, banyak teknologinya, khususnya saya masih tertarik yang washable-nya itu. Jadi kan berarti tetap ada teknologi washable-nya ya. Nah, misalnya ini masih direkomendasikan juga nggak bahwa ya untuk area-area misalnya area kitchen gitu ya, yang kita tahu kadang-kadang ibu-ibu kalau masak kan, apalagi masakan Indonesia tuh cukup tebel tuh ininya baunya atau mungkin asapnya ya, akhirnya kadang-kadang suka ninggalin noda di area tembok gitu ya. Iya. Kan kalau udah menggunakan Pure Color Majestic ini kan sayang nih, misalnya akhirnya kualitas atau catnya jadi rusak. Nah, apakah kalau sampai segitunya itu masih juga bisa dibilang ada teknologi washable yang kita bisa lakukan itu juga di Pure Color Majestic ini, Mbak Waya? Bisa. Jadi gini Mas Bayu, kalau untuk noda ini, kalau gitu aku langsung aja ya. Gimana? Aku langsung aja ke area ke slide aku yang washable-nya ya. Boleh. Nah, ini aku langsung jump nih. Sebentar. Oke, di sini. Nah, ini beberapa tes yang kita buat sendiri dan juga kita pakai third party. Jadi untuk di Majestic Pure Color ini kita sampai di 15.000 cycle. Jadi dia 11-12 dengan Majestic Sense sebenarnya. Jadi 15.000 cycle wet scrub-nya. Nah, ini beberapa tes yang kita buat. Ini mechanical ini itu dua-duanya kita buat sendiri di internal kami. Tapi kami juga sudah punya tes washable-nya dari sisi TU Visuit, yang kalau misalnya memang dari sisi rekan-rekan ada yang perlu, kita bisa share juga. Tapi secara looks di layar saja, saya nggak tahu rekan-rekan jelas atau enggak nih ya. Yang sebelah kiri ini ada brand yang mengklaim bahwa dia memang cat matte dengan kemampuan washable. Lalu juga dengan yang Shin Result, dan sini ada Majestic Pure Color kita yang super matte. Nah, ini pembersihan dengan manual sebelah kanan sini. Yang ini dengan mechanical. Mechanical ini kita tes daya scrub-nya. Bolak-baliknya itu dia konstan terus sampai 15.000 kali. Nah, di sini noda-nodanya juga ada kopek, warna, krayon, pensil, dan juga lipstick. Basically yang lebih mendingan hasilnya, dan sangat sebenarnya bukan mendingan, saya bisa bilang ini overstep ya Mas. Jadi dari mulai yang matte bersihnya seperti ini, lalu yang sheen dia resultnya seperti ini. Nah, ini di Pure Color kita bisa lihat ini sangat jauh sekali perbedaannya. Bahkan ini dari brand yang juga sama-sama mengklaim bahwa dia juga washable paint juga. Ini yang mechanical cleaning. Kita bisa lihat di sini, saya nggak tahu mungkin di screen-nya teman-teman ya, kelihatan nggak ya, tapi memang di sini khusus untuk area yang red ink saja nih. Ini yang sangat terlihat. Itu aja. Sisanya dia hampir semua tidak terlihat. Begitu juga dengan pembersihan manual. Ini semua nodanya juga sama. Ada kopi, teh, wine, tinta merah sama tinta biru. Bahkan pembersihan secara manual di sini dia bahkan sama sekali tidak ada sisanya. Gitu. Ini semua paint-nya sama. Kiri sama kanan. Kita hanya membedakan dari sisi metodenya saja. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai tangan. Itu kurang lebih. Dan noda ini maksimal 30 menit di permukaan. Jadi kalau saya tadi Mas Bayu sempat nanya, kalau di area dapur ibu-ibu masak, itu pasti kan bumbunya kan kemana-mana kan gitu loh. Selama noda itu tidak dibiarkan selama sampai lebih dari 24 jam, itu masih bisa dibersihkan. Cuman ketika sudah lewat dari 24 jam, itu pasti dapat dipastikan bahwa ada penyerapan terjadi ke lapisan film cat tersebut. Itu. Nah, biasanya kalau atau mungkin di area kitchen, terkena dengan panas api secara langsung. Biasanya kan kalau panas api itu kan khusus untuk area yang cooking area kan. Itu kan panas api dari kompor itu pasti kan akan mengganggu dan merusak dari paint film tersebut. Biasanya itu mereka akan pakainya lapisan aluminium lagi. Nah, tapi selain dari area itu semuanya itu masih bisa digunakan. Kenapa? Karena kalau area kitchen itu kan suka ada uap minyak, uap air yang akan menempel di area plafon kah, tembok kah. Nah, itulah disinilah fungsinya semua cat washable itu digunakan. Terutama Majestic Super Matte ini dan juga Majestic Sense itu. Jadi range kita memang sudah cukup komplit banget untuk meng-cater baik itu dari mulai hospitality, healthcare, atau mungkin industrial. Basically ini semua bisa masuk sih Mas. Termasuk industrial pun
ini masih bisa direkomendasikan berarti ya, Mbak Waya? Bisa. Karena kita tahu kita let's say ngomong pabrik lah gitu ya. Cukup heavy duty itu ya ininya, cukup keras lah mungkin polusinya gitu ya dari. Betul. Jadi biasanya kan kalau pabrik itu kan pasti dari mesinnya kan keluar uap ya, entah apapun itulah waste segala macam yang pasti akan mengganggu estetika gitu loh. Apalagi misalkan gini, industrial itu biasanya Mas mostly ya kalau pabrik ataupun misalkan warehouse atau misalkan kayak gudang atau apapun lah gitu. Itu bisa tembok mereka kan lebar-lebar ya. Temboknya lebar-lebar dan tinggi-tinggi gitu loh. Nah, itu biasanya kalau dari gelombang itu sangat amat kelihatan sekali. Dan bersihnya pasti susah. Kenapa? Karena terlalu lebar permukaannya gitu loh. Nah, jadi biasanya kita selalu memang arahkan cat matte ini untuk di area-area seperti itu. Untuk menutupi dan menyamarkan gelombang, dan juga untuk apalagi super matte ya Mas ya, dengan daya washability yang di 15.000 cycle, ini sangat bisa membantu sekali para rekan-rekan apabila dengan proyek-proyek tertentu gitu loh, yang memang punya requirement khusus untuk misalkan estetika dan wash dan cleanness, atau mungkin juga untuk menghindari yang namanya risiko gelombang. Ini udah cocok banget biasanya sih. Oke. Gitu. Saya balik ke slide saya dulu ya. Boleh Mbak Waya. Saya menarik tuh nih, ini jadi solusi buat mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang punya proyek yang cukup mempunyai kebutuhan yang lebih tinggi gitu ya, khususnya mungkin area-area yang cukup dikonsumin masalah bisa daya tahannya bagus, terus juga bisa dibersihkan secara langsung gitu Mbak Waya. Silakan Mbak Waya. Ya, nah ini tadi dari beberapa fiturnya si Majestic Pure Color tuh kan ada anti reflection. Nah ini saya langsung aja kasih buktinya. Memang saya tidak bisa hadir langsung di depan muka rekan-rekan sekalian semuanya, tapi kita di sini sudah done some research dan kita juga sudah done some samples. Nah di sini hopefully semua rekan-rekan bisa lihat ya result dari sampelnya yang kami buat. Di kanan sini tuh ada untuk cat yang sheen, lalu sebelah kiri tuh ada cat yang matte, yang standar matte ya. Nah di tengah-tengah ini pure color, jadi bisa kelihatan ya perbedaannya dengan amat sangat. Ketika ini kena paparan cahaya, yang sheen dia masih bisa reflektif, udah pasti karena memang dia sheen. Lalu yang matte memang sudah tidak reflektif, tapi masih ada sedikit reflection cahaya di tengah-tengah sini. Beda dengan pure color, ini sama sekali tidak ada reflection sama sekali. Nah, disinilah kita bisa bilang dia anti reflection. Gitu. Ini salah satu proof-nya kenapa kita bisa bilang dia anti reflection. Nah, another proof lagi, ini satu tembok yang sama, tapi kita bagi dua area. Yang satu menggunakan brand X dengan klaim bahwa dia yang matte, lalu kita compare dengan Majestic Pure Color. Nah, ini dengan angle yang sama, rekan-rekan bisa lihat di sini ini brand X yang mengklaim bahwa memang dia matte. Ini dari sisi sebelah kiri dengan angle 85 derajat dari sumber cahaya natural, cahaya jendela kita bilangnya ya, sinar dari jendela. Masih ada sedikit refleksi cahaya di sini, di area ini. Nah, jadi even mereka mengklaim matte pun masih ada tetap reflection cahayanya. Di compare dengan sebelah kanan, di sini sangat terlihat bahwa tidak ada reflection sama sekali dari Majestic Pure Color sebelah kanan sini. Jadi yang tembok ini itu adalah si Majestic, yang ini adalah brand yang lain. Yang ini di ujung sini ini adalah Majestic Pure Color-nya kita. Ini juga sebenarnya sama sih. Sebelah sini adalah brand X, yang tidak ada reflection di sebelah sini ini adalah Pure Color-nya kita. Jadi bisa dilihat ini dari sisi brand yang sebelah dengan di-compare dengan Pure Color. Jadi hopefully ini bisa menjadi salah satu solution buat rekan-rekan sekalian yang mencari solusi gimana caranya supaya temboknya itu betul-betul luxurious gitu loh, looks-nya. Sorry. Nah, tadi juga sama Mas Bayu sempat ada bahas ya Mas Bayu ya, gimana dengan warnanya. Nah, di sini kita bahas tentang warnanya. Kenapa sampai kita bisa bilang warna akan lebih baik ketika dia hasilnya matte. Contoh dari palet yang sama tadi ya, kita lihat rekan-rekan ya. Dengan warna yang sama, ini semua tiga-tiga kode warnanya sama. Gitu.
Saya kalau boleh spill sedikit bahkan ya teman-teman, ini sebenarnya salah satu Majestic range-nya kita sih semuanya. Jadi ini Majestic True Beauty Matte-nya kita, ini Majestic True Beauty Sheen-nya kita, di sini Majestic Pure Color-nya kita. Kenapa saya harus buka? Karena ini semua dengan kode warna Jotun yang sama. Gitu. Jadi saya mau nggak mau saya harus kasih tahu supaya rekan-rekan nanti tidak bertanya-tanya gimana cara ngebandingin ini orang kamu aja pakai brand X tidak. Kita sama-sama pakai brand internal. Jadi kita mau compare barang kami sendiri dengan kode yang sama, rekan-rekan bisa lihat warnanya lebih luxurious di Pure Color. Jadi even dengan brand yang sama, even dengan produk sama-sama Majestic dengan kode warna yang sama, lux-nya itu bisa sangat amat beda ya looks-nya ya. Gitu loh. Majestic yang Sheen dia resultnya seperti ini. Majestic yang True Beauty Matte seperti ini. Nah, Pure Color inilah warna aslinya seperti ini. Gitu. Kalau misalkan kalian mungkin pernah lihat color card Jotun ya, yang seperti brosur yang ada warna chip-chipnya kecil itu, apa yang kalian lihat di sana inilah yang teraplikasi. Karena biasanya saya sebagai specifier suka dapat pertanyaan challenging nih dari pihak developer maupun pihak teman-teman rekan-rekan arsitek di mana bahwa nanti warnanya berubah nggak Bu dari panel yang saya terima gitu. Nah, mostly Mas Bayu, saya akan bilang kita ada adjustment warna. Kenapa? Karena ada yang namanya pencahayaan, lalu juga ada namanya faktor permukaan itu yang akan semua bereaksi dengan yang namanya perubahan warna. Biasanya saya akan bilang maksimal di 0,3% perubahan warna terjadi dari sampel sampai ke aplikasi. Sebenarnya basically bukan karena perubahan, bukan karena warna berubah, tapi banyak faktor dari mulai pencahayaan, permukaan, banyak macam gitu. Nah, tapi itu semua bisa terhindarkan dengan si Majestic dengan Majestic Pure Color ini. Gitu loh. Mau areanya kecil, mau areanya besar, itu sama resultnya. Gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya perubahan warna yang benar-benar bisa bikin kita shock gitu. Nah, inilah Majestic Pure Color. Oke, wah menarik nih. Nah, tadi kan Mbak Maya sempat sampaikan juga masuk ke varian warna. Nah, kalau kita tahu kita balik lagi ke teknologi cat sekarang tuh kita udah cukup lumrah dengar istilah tinting gitu ya. Yeah. Nah, di Majestic Pure Color ini misalnya mungkin di sini ada Bapak Ibu atau teman-teman yang tertarik untuk menggunakan Majestic Pure Color, cuman ada challenging dari owner harus mengejar warna corporate company color-nya gitu. Nah, untuk yang Pure Color ini Majestic-nya itu masih memungkinkan nggak Mbak untuk ditinting dan mengejar corporate color dari sebuah perusahaan gitu misalnya? Oke. Kebetulan Mas Bayu, salah satu kelebihan Jotun juga kita punya kemampuan di situ sih, gitu. Jadi basically kita bisa mengikuti requirement daripada customer, gitu. Bisa. Jadi dari sekian ratusan atau ribuan warna yang sudah di-provide oleh Majestic Pure Color ini, gitu. Kalaupun ada yang minta custom, gitu. Kalaupun ada yang minta custom dan misalkan emang dia corporate color seperti itu, ya kita ikuti, gitu biasanya. Berarti cuma biasanya, gimana sorry? Jadi tetap bisa seperti varian cat Jotun yang lain ya, bisa di custom dan juga malah kelebihannya ini punya teknologi yang lebih baru gitu daripada varian yang lain gitu ya Mbak Waya. Betul, apalagi variannya kan di Majestic ya Mas Bayu ya, gitu loh. Majestic itu adalah kan varian premiumnya kita. Mostly cat premium itu kita bisa di semua warna sih. Gitu. Jadi untuk warna sih nggak usah takut gitu. Contohnya gini, sebelum ada keluar yang namanya Majestic Pure Color ini, saya itu suka di-challenge sama rekan-rekan interior design maupun rekan-rekan arsitek untuk masalah ini, cat yang untuk expose ceiling. Biasanya itu suka pada minta warna black matte. Jadi maunya yang matte dan yang hitam gitu loh. Ya kan? Jadi mereka pasti mintanya pokoknya saya kan mau desainkan expose ceiling nih. Saya maunya yang matte, pokoknya warnanya hitam atau misalkan warnanya dark gray gitu-gitu. Nah, warna-warna solid seperti itu biasanya hanya bisa dikatakan oleh Majestic. Itu. Bahkan di kelas Essence pun belum bisa sampai yang black and black kalau kita bilangnya, atau misalkan emang pure black itu dia belum bisa. Yang bisa itu hanya di formulasinya Majestic gitu. Jadi itulah salah satu kelebihannya Majestic Mas Bayu. Dia bisa meng-cater semua jenis warna. Mungkin kalau dibandingin dengan Majestic yang lain, antara Pure Color ini dia punya persentasi kemetan berapa persen sih Mbak dibandingin dengan mungkin
varian majestic yang lain ataupun dari brand lain gitu, Mbak Waya? Oke, kalau berapa persen ya? Kalau misalkan saya compare dari kita punya standar matte dulu aja ya Mas ya, gitu loh. Bisa sampai sekitar dari Majestic True Beauty Matte itu sampai di 30% perbedaannya, 30 sampai 40% perbedaannya, gitu loh. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau ngomongin persentase ya Mas ya, itu kita bilangnya tuh namanya apa ya kemarin tesnya itu ya? Kita punya tes tertentu. Kita bilangnya itu bukan persentase. Aduh, saya sampai lupa. Daya refleksi cahaya. Refleksi, ya benar, reflection degree-nya. Jadi berapa persentasenya itu. Nah, itu reflektifnya itu yang kita hitung. Nah, tes report itu kita ada gitu loh. Oke. Karena kalau reflektifnya itu Mas Bayu basically sih per warna ya biasanya gitu loh. Oh iya, per warna. Warnanya ya. Tergantung warnanya juga. Cuma basically kalau misalnya in general di compare dengan True Beauty Matte bisa sampai 30-40% untuk si matte-nya. Gitu. Cuma balik lagi itu kita bisa tes per warnanya gitu. Oke. Kurang lebih. Mungkin kita lanjutkan lagi Mbak Waya. Boleh. Nah, ini dari sisi durability-nya. Nah, ini saya langsung aja ke sini. Nah, ini kita lakukan tes dari sisi durability-nya, dari sisi kekerasan permukaan paint film-nya sendiri. Nah, kita tes dari beberapa produk dan juga jenis si scratcher-nya ya. Kita pakai steel scrubber, pakai garpu, sama pakai kuku. Jadi dari mulai yang paling mild sampai middle sampai paling hard itu kita tes semuanya. Nah, di sini kelihatan, saya nggak tahu rekan-rekan kelihatan apa enggak ya di screen-nya ya, tapi di screen saya terlihatnya dari noda yang sama, Majestic Pure Color ini yang istilahnya menampilkan paling sedikit jejak dari scratches-nya tersebut gitu loh. Nah, ini pakai garpu, ini kelihatan cuma sedikit doang di garisnya, apalagi yang steel scrub, ini juga sangat amat samar malahan, saya bisa bilang, di compare dengan yang lain. Ini balik lagi sama, ini True Beauty Matte kita, yang ini True Beauty Shine kita, dan ini yang Pure Color-nya kita. Jadi secara durability ini saya tes sendiri kemarin pas ketika kita training, memang cukup sulit ya untuk membuat noda di atas si Pure Color ini, karena memang paint filmnya ini dengan formulasi binder yang baru dia bisa membuat permukaan paint film ini sangat amat keras ya, gitu. Jadi bahkan ketika kita ketok dengan kuku tuh dia bunyinya tuh membalik gitu, seperti nyaring. Jadi memang dia agak keras lapisan paint filmnya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari rekan-rekan tanya, ini bagusnya dipakai di mana sih cat ini gitu loh. Ini sangat saya sarankan sekali di area-area yang high traffic sih, lebih tepatnya. Ini sangat berfungsi sekali. Jadi memang bisa sangat membantu, selain mudah dibersihkan, dia juga tahan terhadap benturan-benturan ataupun gesekan-gesekan seperti ini. Nah, ini biasanya kan di area-area high traffic kan sangat amat gampang ya, wear and tear itu gampang sekali gitu loh. Nah, kita bisa pakai ini salah satunya sebagai solusi. Oke, Mbak Waya? Ya. Kalau garansi itu ada nggak ya di Majestic ini? Oke, nah sebelumnya ini apa dengan bagian ini ya? Ya, betul. Ya, aku takut salah. Jadi bagiannya gini, kalau untuk interior, mungkin saya sekedar informasi dulu, memang kalau di Jotun memang kami belum menyediakan yang namanya garansi. Kenapa? Karena human factor-nya lebih tinggi sih di compare dengan eksterior. Jadi gini, kalau eksterior itu kan dia hanya lawannya kan sinar UV sama cuaca. Kalau di interior tuh lawannya tambah banyak. Ada rembesan, ada senggolan, ada anak kecil yang gambar-gambar, pokoknya human factor lebih banyak, lebih tepatnya gitu. Jadi reasonnya kenapa kita belum menyediakan garansi untuk set interior sebenarnya terlepas bukan cuma Majestic ya, hampir semua range interior kita memang kita tidak menyediakan garansi karena too much human factor gitu loh. Jadi faktor X-nya udah kita nggak bisa hitung lagi. Sedangkan cat eksterior itu kita bisa hitung semuanya, faktor UV-nya, faktor cuacanya, gitu loh. Nah, beda dengan cat interior. Eksterior itu pasti dia harus punya garansi.
Kenapa? Karena lawannya hanya ultraviolet sama cuaca. Jadi pabrikan itu wajib memberikan yang namanya garansi yang berisi daya rekat dan juga penurunan warna. Karena basically UV itu jahat. Di kulit kita aja dia jahat. Sama di tembok juga dia jahat. Makanya penurunan warna ini pun harus bisa dihitung. Nah itu yang semua pabrikan wajib memiliki itu, 2 poin itu. Sisanya mungkin yang kayak anti lumut atau misalkan anti jamur itu sih tambahan ya. Cuma memang itu. Nah kami di Jotun itu kami fokus sama 2 poin itu. Kenapa? Karena kami bisa hitung semuanya. Beda dengan Majestic. Kayak kemarin contoh pas saya lagi training aja, internal training, saya dengan sekuat tenaga membuat scratch di atasnya si Pure Color. Sedangkan teman-teman saya mereka hanya scratch seadanya. Jadi beda-beda levelnya gitu loh. Kadang kalau kita bilang sama customer, ini tahan benturan. Benar-benar dibenturkan sama kursi nanti sama mereka. Oke, kata tahan benturan, saya lempar kursi saya. Gimana hasilnya? Kalau dengan sekuat tenaga seperti dan misalkan disengaja, ya pasti rusak pada akhirnya gitu loh. Cuman untuk daily use, wear and tear itu bisa sangat dengan mudah dihindari dengan si Pure Color ini. Makanya kenapa saya bisa bilang bahwa memang kami mohon maaf sebelumnya, kami belum menyediakan yang namanya garansi. Tapi, ada tapinya nih, ada disclaimer-nya dulu. Apabila memang diperlukan dalam proyek-proyek tertentu, itu basically kita masih bisa dibicarakan. Negotiable lah istilahnya. Cuman memang, mostly memang kami tidak memberikan garansi. Gitu Mbak Giani. Oke, baik. Oke, mungkin sudah benar. Halo, Mas Bayu? Agak terputus ya. Nggak apa, aku lanjut dulu kali ya. Iya, Mbak. Ya. Silakan, Mbak Waya. Iya. Nah, ini washable-nya. Nah, dari sisi washable-nya, ini yang tadi saya sempat spill duluan tadi udah buka tadi di awal. Nah, ini sama seperti yang tadi kita sempat tes juga. Baik karena untuk berhubung untuk kita launching dan juga untuk keperluan internalnya kita sudah lakukan tes dulu di internal dan juga kita sudah melakukan tes juga dari pihak ketiga. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir untuk daya cucinya, mau tes diri sendiri di rumah juga mungkin bisa. Jadi biasanya pas di project itu kan saya kan suka bikinin sampel ya. Nah sampel itu biasanya yang dites sama customer gitu loh. Jadi basically kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk sampel atau apa, tinggal dikontak aja ke sayanya. Nah, selain itu, balik lagi tadi yang saya sempat informasikan di awal, semua varian Majestic-nya kita itu sudah LEED certified. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir apabila punya project yang butuh untuk green certification atau mungkin sedang ada LEED certification-nya. Kita sudah bisa meng-cater semua kebutuhan itu. Dan just for information aja, apabila semua produk itu digunakan dari mulai eksterior, interior, powder coating, floor coating, itu semua yang punya LEED certificate, itu kita bisa menambah 5-7 poin dari green point-nya sendiri. Jadi ini salah satu advantage-nya juga pakai produk Jotun. Kita sudah bisa mengcompile dan juga meng-cater kebutuhan-kebutuhan yang kurang lebih mungkin sebenarnya sepele, tapi itu valuable buat sisi customer. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini saya mau share video mengenai Majestic Pure Color dan ini juga sekaligus mengakhiri sesi saya mengenai sharing-sharing saya tentang Majestic Pure Color. Semoga produk ini bisa sangat berguna buat rekan-rekan dan juga rekan-rekan interior design juga. Oke, silahkan kita nikmati bersama. Rich, beautiful colors. A breakthrough in matte paint never experienced before. Most durable matte. Easily washable. Anti-reflection. Unique color experience. A true breakthrough in matte paint. Make way for beauty.
Majestic Pure Color Matte Paint Beyond Beauty. Keren Mbak Waya. Oke, mungkin tadi seperti yang Mbak Waya sampaikan itu penutupnya yang Mbak Waya ya, videonya ya. Ya, betul. Video Pure Color Majestic-nya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, ada satu pertanyaan nih Mbak Waya. Tadi mungkin koneksi saya sempat ada hilang gitu ya. Itu concern tertarik untuk yang tadi hasil tes scratch-nya Mbak. Misal kita sudah menggunakan Pure Color Majestic ini gitu kan, terus akhirnya mungkin ada accidents, akhirnya scratch. Nah, saran dari Jotun sendiri gitu ya, kalau misalnya Pure Color atau produk Jotun scratch di dinding kita atau di yang teraplikasi cat tersebut rusak gitu, scratch, cara untuk terbaik untuk pembetulannya gimana Mbak? Apakah harus dikerok, apa langsung bisa ketimpa langsung gitu? Gitu. Basically sih kalau untuk repair tetap kita akan rekomendasikan di amplas ulang aja sih Mas. Misalkan area yang terscratch itu di amplas ulang, karena kan kalau udah namanya scratch itu kan kita kan nggak bisa ukur misalkan apakah dia sampai melukai si lapisan temboknya atau tidak. Kalau misalkan hanya paint filmnya saja scratchnya nggak masalah, tinggal di amplas saja, amplas halus, lalu kita tempel dengan primer, lalu dengan top coatnya 2 kali lagi aja gitu. Itu simpel, tapi balik lagi biasanya kita pun kalau untuk area repair, kami tidak merekomendasikan hanya di spot yang terlukanya saja, gitu. Sama kayak hati perempuan, Mas nggak bisa cuma kesalahan hari ini aja nggak bisa. Kita kan makhluknya kan pengingat ya, sama dengan tembok. Kalau misalkan Mas Bayu mau repair, itu nggak bisa cuma satu spot aja, harus satu blok area. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya belang. Oke. Kalau contoh hasil tes tadi misalnya, tadi kan Mbak Waya sempat ada yang scratch pakai kuku, pakai garpu ya kalau nggak salah, sama mungkin sikat kawat gitu ya. Nah itu apakah perlu dilakukan repairnya seperti itu, dikerok dan diaplikasikan kembali, atau masih bisa langsung ditimpa gitu istilahnya Mbak Waya? Kalau Pure Color ya Mas ya, to be honest, kemarin itu setelah kita scratch pakai garpu doang, itu pakai kain basah langsung hilang sih Mas. Wow, jadi nggak perlu ngecat lagi malah ya? Pokoknya gini, kategori kita untuk yang namanya repair itu apabila paint filmnya robek. Oke, sampai jadi selama jadi gitu ya. Dari tes kemarin itu kan dia kan cuma scratch biasa aja kan, tapi bukan paint film itu tidak rusak. Jadi ketika kita lap dengan kain basah dia hilang aja. Gitu. Self healing ya? Iya, nggak self healing. Jadi dibantu dengan kain basah, jadi seperti pembersihan aja, itu dia bekasnya hilang. Karena kan gini, basically kan ini paint film, kita kalau gores itu kan dia memang ada yang terangkat ya, gitu loh. Tapi dia kan tidak robek, gitu loh. Jadi yang terangkat ini kan debu-debu dari si pigmen dan binder-bindernya. Itu ketika kita lap, dia tetap akan kembali lagi seperti seperti permukaan cat biasa. Hanya misalkan dari titik dari titik 3 titik nih. Ini kan sikat kawat, garpu sama si kuku. Nah, ini berarti kan dari 15.000 kali kan sudah berkurang dia kemampuannya. Gitu loh. Paling gitu sih lebih tepatnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Waya. Mungkin sebelum saya juga masuk ke segmen membacakan seluruh pertanyaan di kolom chat, Mbak Giani ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, terima kasih. Ini sih kalau saya yang sustainability itu tuh sangat cocok sekali juga dengan kami sebagai konsultan arsitektur dan interior ya, karena sekarang kan semua hampir kalau bisa berlomba-lomba untuk punya sustainability label itu tadi. Ya, dan kami juga jadi ada referensi Jotun nih yang bisa kami gunakan sebagai produk yang green label gitu. Berarti dari banyaknya kriteria untuk LED ini, Jotun masuk yang apa aja ya Mbak, selain dia low odor ya, yang baunya tidak menyengat itu? Oke, Mbak Giani, aku buka slide-ku yang lain ya, karena seingat aku itu kita tuh sumbang tiga kategori kalau nggak salah. Dari mulai waste, terus energi, sama satu lagi apa gitu. Sebentar ya, saya juga lupa ingat Mbak. Saya buka aja deh slide-nya deh, daripada saya tebak-tebak buah manggis ya. Boleh. Oke, jadi ini menarik nih. Berarti bisa dibilang kalau menggunakan cat Jotun ini, kalau ada mungkin proyek-proyek yang mau mengejar green label gitu ya di proyeknya, ini dengan menggunakan cat
Jotun itu bisa meningkatkan nilai green-nya di produk tersebut, kurang lebih mungkin gitu ya Mbak Waya. Oh iya, betul sekali. Anda sangat benar sekali Mas Bayu. Nah, ini aku share slide aku yang tentang green building ya. Nah, sudah terlihat bagian ini? Ya, sudah. Oke. Yes, oke. Nah, ini saya langsung aja. Nah, di sini kita sumbang dari sisi sustainability-nya, heat up reduction-nya sampai 2 poin untuk dari sisi powder sama dekoratif, which is itu cat eksterior. Lalu energi dan atmosfer, ini energi yang digunakan selama kita memproduksi catnya kita. Karena just FYI juga, Jotun juga punya green standard yang silver kalau di pabrik kita. Gitu. Jadi kita juga apply. Karena selain kami juga menggunakan, kami juga menghasilkan green point ini. Gitu. Nah, lalu sama ini, low VOC-nya bagiannya tadi. Tadi kan saya sempat mention kan ya, kita punya produk itu semua sudah low VOC, low odor. Nah, jadi dari sisi formaldehyde, lalu misalkan kayak mercury, itu semua kita sudah tidak ada menggunakan lagi sih, basically. Jadi, low VOC yang kita sumbang itu hampir semuanya produk yang kita tahu yang kita submit di lead itu semua bisa menyumbang sampai di 3 poin. Nah, jadi ini. Jadi ada sustainability sides-nya, material and resource-nya, sama indoor environmental quality-nya. Jadi ini bisa dijumlahkan 7 poin. Gitu. Ini kalau digunakan semuanya satu rangkaian produk Jotun. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sudah cukup jelas, Mbak Giani? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih penjelasannya. Baik. Mungkin aku lihat juga kalau tadi ya Mas ya. Ini yang produk-produk kita yang udah LEED certified tadi itu di sini. Oke. Aku majestic lagi. Yang ini. Jadi yang udah LEED certified di Jotun itu bagiannya itu ada majestic. Ya. Kalau green kalau green label tuh semua produk kita semua sudah green label. Tapi yang pakai LEED itu ada majestic sama ini. Jota Shield, Ultra Clean, Infinity dan juga Anti Fade. Okay. Nah, ini yang LEED certified. Kurang lebih gitu. Oke, wah ini tambahan informasi yang menarik nih. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir saat ini yang mungkin proyeknya butuh ada poin green-nya, ini Jotun bisa jadi salah satu pilihan. Betul. Baik, untuk itu mungkin saya akan langsung masuk ke segmen selanjutnya. Mbak Giani jangan kemana-mana dulu, tetap standby. Tapi saya ini kalau Mbak Ziza sudah tampil lagi, ini dia udah siap-siap untuk membacakan seluruh pertanyaan di kolom chat. Jadi izin Mbak Giani, kita akan masuk ke segmen membacakan pertanyaan di kolom chat, dan Mbak Waya silahkan menjawab seluruh pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu. Seru banget. Oke, terima kasih Mas Bayu. Seru banget diskusinya nih Mbak Waya dan juga Mbak Giani dan juga Mas Bayu. Jadi di sini udah banyak banget nih Mbak Waya pertanyaan. Sudah ada 12 pertanyaan dari teman-teman partisipan. Kita akan jawab satu persatu. Di sini ada pertanyaan pertama dari Pak Riza Juniarto. Beliau bertanya, untuk Majestic Sands, tampilannya lebih cenderung gloss atau matte? Dan apakah jika dindingnya kurang rata atau bergelombang, apakah bisa tertutupi oleh cat pure color? Ini ada 2 pertanyaan tentang Majestic Sands dan juga pure color. Oke. Saya kembali ke slide saya ya. Oke. Tadi dengan Pak siapa, sorry? Pak Riza? Pak Rizal ya? Iya, Pak Riza. Ya, Pak Rizal, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini sedikit saya share produk ultra premiumnya kita. Itu memang ada di Majestic Sands dan juga Majestic Pure Color. Perbedaannya sebenarnya apa sih? Gitu. Karena mereka sama-sama cat washable dan juga sama-sama cat antibakterial. Washability-nya sama di 15.000 cycle, antibakterinya pun sama di 12 antibakteri. Tapi yang membedakan secara signifikan sebenarnya apa sih? Kalau Majestic Sands ini, dia fokus di healthy-nya. Dia punya clean air technology dan dia fokus di cover hairline cream. Jadi memang dia finishnya di sheen, mengkilat gitu. Nah, jadi memang ini kalau untuk gelombang memang agak sedikit sensitif.
Jujur-jujur aja saya ngomong. Nah, kalau Majestic Pure Color ini dia fokusnya di mana sih sebenarnya? Dia fokusnya di anti-reflection sama unique color experience-nya. Jadi kita fokus di beauty kalau untuk Pure Color ini. Jadi beda fungsi, Pak. Kalau untuk yang namanya nutupin gelombang, menyamarkan gelombang, mengurangi noda, durability, misalkan yang wear and tear-nya lebih kuat, itu memang adanya di Pure Color. Tapi kalau mau cari yang dari sisi cover hairline crack-nya dan juga healthy-nya, adanya di Majestic Sense. Jadi kita punya dengan ultra premium produk kami ini istilahnya punya fungsi masing-masing. Jadi hopefully bisa menjawab kebutuhannya Pak Rizal tadi. Kurang lebih gitu Mbak Ziza. Oke, baik. Terima kasih Mbak Waya. Semoga cukup menjawab Pak Riza. Katalog Pro ini kita buat untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MPP bisa mendapatkan informasi data teknis tentang produk-produk material building yang akan dispesifikasikan atau digunakan di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa memanfaatkan Katalog Pro tidak hanya sebagai tempat pencarian informasi produk-produk material, tapi juga di sini bisa dimanfaatkan untuk bisa mengetahui berbagai macam informasi-informasi dari setiap brand-brand yang sudah ada di dalam Katalog Pro. Dan yang menarik lagi di Katalog Pro ini juga kita bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian. Contoh misalnya kita masuk ke kategori arsitek interior dan kita masuk ke kategori paint gitu ya. Jadi nanti di subkategori paint itu akan terkumpul berbagai macam informasi atau varian dari vendor-vendor material, contoh seperti Jotun gitu ya. Nah, untuk tampilan dari setiap brand-brand material building di Katalog Pro sudah kita standarisasi, jadi dari brand satu ke brand yang lain itu teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan yang menarik seperti Jotun ini, pada saat kita buka halamannya kita akan bisa tahu Jotun itu dari mana, PIC-nya siapa, jadi kita akan lebih mudah lagi untuk langsung bisa menghubungi PIC dari Jotun tersebut mengenai spesifikasi atau kebutuhan yang kita inginkan. Dan yang menarik lagi, saat ini Katalog Pro sudah mempunyai feature jual beli. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang selalu menanyakan, kita sudah bisa tahu spesifikasinya, tapi kita pengen nih bisa langsung mendapatkan produk tersebut. Nah, Katalog Pro sudah punya feature e-commerce, kita bisa bilang, kita ada feature promo yang beberapa produk-produk yang ada di Katalog Pro itu sudah bisa langsung Bapak Ibu dan teman-teman dapatkan. Dan di sini kita bisa langsung bisa melihat harga yang mungkin akan lebih menarik lagi, karena harga-harga ini dan produk-produk ini kita dapatkan langsung dari prinsipalnya. Mungkin untuk feature ini akan lebih dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, Mas Bayu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi Katalog Pro menghadirkan fitur ini di mana satu pintu di katalogpro.co.id selain mencari informasi, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa berbelanja secara langsung tentunya dengan harga promo. Ya, sesuai informasi di depan yang diawali oleh Mas Bayu, di mana kita akan mendapatkan fitur promo dan RFQ. Apa itu fitur promo? Di mana fitur promo ini layaknya e-commerce. Bapak Ibu yang sudah tahu e-commerce itu apa, kita dapat berbelanja secara langsung, tentunya sangat mudah dan praktis. Jadi kita tinggal memilih produk pilihan yang sesuai dengan kita inginkan. Setelah kita akan klik, misalnya saya akan contohkan salah satu pintu di dalam Katalog Pro. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung beli tombol button beli, dan setelah itu akan mengisi alamat tujuan pengiriman. Setelah itu akan checkout dan menunggu barangnya akan sampai ke alamat pengiriman, tentunya dengan harga promo. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu gundah-gulana, dikarenakan memang produk-produk di Katalog Pro ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Tentunya kualitas akan produk tersebut terjamin 100%. Tidak hanya promo, kita juga menghadirkan fitur RFQ di mana ini sangat disukai oleh homeowner, kontraktor, developer maupun arsitek. Seperti itu. Kenapa? Karena di request quotation ini kita dapat merequest segala kebutuhan mengenai proyek kita dari atap hingga lantai. Tentunya dengan cara yang mudah, dengan simple yang sudah dibuat oleh Katalog Pro, yaitu kita tinggal mengisi tujuan pengiriman, nama, alamat proyek kita, provinsi, kota, dan lain-lain, catatan, dan bisa mengisi brand di dalamnya. Tentunya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena brand di Katalog Pro itu sudah 800 brand dari arsitektural, struktur, maupun sampai MPP. Misalnya kita ada kebutuhan untuk produk paint, Bapak Ibu tinggal mengisi produk brand Jotun, nama produk yang diinginkan, deskripsi, jumlah, serta
Bapak Ibu tinggal send RFQ, maka saya akan membantu semua kebutuhannya Bapak Ibu. Tentunya sangat mudah, bukan Bapak Ibu? Jadi tidak hanya promo dan RFQ, sangat ada satu ikon yang praktis, tanpa perlu klik kemanapun, Bapak Ibu tinggal klik di tombol kanan WhatsApp. Setelah Bapak Ibu klik tombol kanan WhatsApp di kanan bawah, dan bisa lanjutkan chat, maka kita akan bisa berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu untuk proyek-proyek Bapak Ibu dimanapun berada. Itu saja yang perlu saya sampaikan, Mas Bayu. Tentunya berbelanja di Katalog Pro itu dengan harga promo sangat mudah dan praktis. Itu ada beberapa macam. Intinya Bapak Ibu bisa cek nomor Katalog Pro di 08 222 00 1678 atau belanja atau minta penawaran di RFQ, langsung masuk di halaman platform digital kami, yaitu di katalog.co.id. Terima kasih Mas Bayu. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Abang gimana? Pro. Oh ya udah nggak apa-apa, udah saja. Ya udah bisa coba. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Waya dan juga tim dari Jotun yang sudah memberikan informasi mengenai proyek Jotun, dan juga terima kasih kepada Bu Kiani dan tim Bu Ulan yang sini sudah hadir. Terima kasih sekali lagi untuk FHL yang sudah hadir untuk mengulas produk dari Jotun, dan juga tentunya untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara ini. Halo Mbak Ziza, makasih banyak ya Mbak Ziza. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di Product of the Week minggu depan. Dan juga di hari Jumat kita akan ada Pro Talks bersama Yai Gorontalo nanti. Nanti kita akan kabarkan melalui Katalog Pro dan juga Instagram Katalog Pro. Jadi terus untuk pantau program-program Katalog Pro lainnya di sosial media kita. Wabarakatuh, selamat sore.